Pada pertemuan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang rangkaian detektor deret biner. Kita langsung masuk ke contoh kasus 1, karena teori-teori dan konsep-konsepnya sudah kita pelajari di bahasan awal tentang rangkaian sekuensial. Detektor deret biner adalah detektor yang memiliki masukan tunggal yang akan memeriksa setiap bit X yang masuk. Detektor ini mencari deretan tertentu dari masukan dan akan mengeluarkan bit 1 apabila deretan atau pola bit yang masuk itu sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan password yang diinginkan. Apabila bit yang masuk itu sudah sesuai dengan deretan bit yang diinginkan, maka rangkaian ini akan menghasilkan output Z sama dengan 1. Di contoh kasus 1 ini, deretan bit yang diinginkan adalah 1001. Kemudian model rangkaian yang diinginkan ini menggunakan model Mealy, kemudian pendeteksian bitnya menggunakan konsep overlapping sequence, dan flip-flop yang digunakan adalah flip-flop JK. Tabel operasi flip-flop JK kita bisa lihat di tabel ini. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menggambarkan state diagram. Nah, di sini ada keterangan bahwa nanti untuk state diagram encodingnya atau pemberian nomor binernya itu menggunakan bilangan Gray. State pertama, ini state yang pertama ini ya, startnya mulai dari sini. Ini diberi encoding 00, 2 bit. Oh ya, perlu diketahui bahwa untuk rangkaian detektor deret biner, jika model yang digunakan adalah model Mealy, maka jumlah state-nya itu sama dengan jumlah bit atau password yang akan dideteksi. Di sini password-nya adalah 1001 sehingga jumlah state-nya ada 4. Namun untuk model Moore, jumlah state-nya adalah jumlah bit yang akan dideteksi plus 1. Jadi lebih banyak daripada model Mealy. Di contoh kasus 1 ini modelnya Mealy sehingga jumlah state-nya ada 4. Jadi state-nya yang pertama ini 00, 01, 11, 10. Nah, perhatikan di sini di state ke 012 ya, ke state kedua ini encodingnya 11 karena di sini diminta menggunakan bilangan Gray. Kalau diminta menggunakan biner biasa berarti ini 10, ini 11. Jadi state yang pertama, state 0 ini kebetulan nggak diberi nama ya. Biasanya ini S0, S1, S2, S3. Ini langsung dituliskan encodingnya atau binernya 00, 01, 11, 10. Nah, mula-mula di sini bit yang sesuai dengan yang diharapkan ini akan menyebabkan state-nya berpindah dari satu state ke state berikutnya. Di contoh ini, bit yang diharapkan adalah bit 1, sehingga kalau bit 1 masuk, maka state 00 akan berpindah ke state 01. Kemudian outputnya masih 0. Jadi kalau dari 00 mendapat input 1, outputnya masih 0, dan state-nya pindah ke 01. Bagaimana kalau di state 00 ini yang masuk 0? Karena yang diharapkan bit 1 tetapi yang masuk 0, maka dia tidak berpindah state. Dia masih akan tetap di state itu sendiri, tidak kemana-mana. Sehingga kita tulis di sini inputnya 0, outputnya juga 0. Kemudian kita lanjutkan di state 01, tadi sudah menerima bit 1, maka bit berikut yang diharapkan adalah bit
0. Jadi kalau di state 01 menerima bit 0, dia akan pindah ke state berikutnya, yaitu 11. Ini ya, kalau menerima bit 0, dia pindah ke state 11, tetapi outputnya masih 0. Kalau dari state 01, yang datang adalah bit 1, bagaimana? Jadi, bit 1 yang datang 1. Padahal seharusnya yang kita harapkan 1, 0. Karena yang datang bit 1, maka pola bit yang datang ini belum sesuai dengan yang diinginkan, sehingga kita buang bit yang pertama, tetapi kita ambil bit yang satu yang kedua ini. Kenapa diambil? Karena bit 1 yang kedua ini sesuai dengan bit pertama yang diharapkan. Oke, jadi kalau di state 01 yang masuk bit 1, berarti seolah-olah dia baru menerima bit pertama, yaitu bit 1. Sehingga kita gambarkan state-nya masih di 01, tidak maju ke 11. Jadi, kalau dia menerima bit deretan bit 1, 1, 1, 1, sampai 1000 pun dia masih tetap di state 01. Kemudian dari state 01, kalau yang diterima adalah bit 0, maka dia maju ke state 11. Jadi sudah dapat 2 bit ya. Ini dan ini. 1 dan 0. Dari 01, kalau menerima bit 0, dia maju ke state 11, tapi outputnya masih 0. Bagaimana kalau dari state 11 menerima bit 1, jadi bit yang masuk adalah 1, 0, kemudian 1. Tulis kembali 1, 0, 1. Kalau seperti ini tidak sesuai dengan pola yang diharapkan, maka bit yang sebelumnya yang tadi sudah kita simpan yang membentuk sebagian dari pola, yaitu 1 dan 0, ini akan dihapus. Jadi seolah-olah baru menerima bit pertama, yaitu bit 1 ini. Sehingga dari state 11, kalau menerima bit 1, dia akan kembali lagi ke state 01, karena state 01 ini adalah state untuk menerima bit pertama. Kemudian ini outputnya juga masih 0. Nah, kalau dari state 11 menerima bit 0, jadi tadi sudah menerima bit 1 di sini, kemudian menerima bit 0, bit yang kedua. Jadi ini ya, ini sudah. Kalau sekarang menerima bit 0, bit ketiga, maka dia maju ke state berikutnya. Ke state 1, 0. Jadi sudah menerima bit 1, 0, 0. Dia pindah ke state 1, 0. Sudah semakin mendekati pola yang diinginkan, tetapi outputnya masih 0. Kemudian bit keempat yang diharapkan adalah bit 1. Nah, kalau yang diharapkan itu bit 1, maka di sini kita lihat arah panahnya adalah menuju state 01. Kenapa bukan ke 00? Nah, ini penyebabnya adalah di soal dinyatakan menggunakan overlapping. Overlap itu bit yang sebelumnya sudah digunakan itu boleh digunakan lagi untuk membentuk pola password. Sehingga kalau kita
lihat bit yang masuk 1, 0, 0, 1. Nah, ini akan menghasilkan output Z sama dengan 1. Kita lihat di sini, outputnya 1. Kemudian, dengan konsep overlapping, maka bit yang sudah ada, ini membentuk pola ini akan dilihat satu persatu dari ujung kanan, mana yang bisa dipakai kembali. Nah, bit ujung kanan, ini bit 1, ini bisa sebagai awal dari bit yang diharapkan, ini kan, maka ini bisa diambil 1 bit. Coba mundur ke belakang, kalau diambil 01 bisa tidak? Oh, ternyata 01 itu nggak sesuai, yang diharapkan kan paling depannya 1, sehingga bit yang bisa dipakai di sini hanya bit yang ujung kanan. Ini bit yang paling kanan ini bisa diambil. Jadi kalau menerima bit 1 itu sama dengan berada di state yang mana. Nah, tadi kita tahu kalau menerima bit 1 dia akan di state 01. Sehingga dari state 10 ini kalau yang diterima adalah bit 1, maka dia akan berpindah ke state 01 sebagai efek dari overlapping sequence. Jadi ketika dari 10 menerima bit 1, dia pindah ke 01 dan output Z sama dengan 1. Bagaimana kalau dari state 10 menerima bit 0? Jadi kalau kita tuliskan urutan bitnya jadi 1, 0, 0, 0. Nah, kalau seperti ini, malah semakin jauh dari pola yang diinginkan. Efeknya adalah semua bit yang sudah diperoleh, ini jadi hangus lagi, hilang. Jadi dia seolah-olah bit pertama yang masuk adalah bit 0. Nah, kalau yang masuk bit 0 kemana? Ya, dia kembali ke awal. Tidak jadi membentuk pola yang diinginkan. Jadi tahap pertama sudah selesai, kita gambarkan state diagram. Namun perlu diingat bahwa gambar state diagram ini harus betul, karena gambar ini akan digunakan untuk mengerjakan tahap-tahap selanjutnya. Jika gambarnya salah, otomatis tahap berikutnya juga akan ikutan salah. Jadi tahap pertama sudah kita buat state diagramnya. Tahap kedua adalah kita akan memindahkan isi state diagram tadi ke dalam tabel transisi. Di tabel transisi ini biasanya terdapat 5 macam kolom, yaitu kolom present state, kolom input, kolom next state, kolom output, dan kolom flip-flop. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, kolom present state. Ini ada 2 kolom, GTA dan GDB, karena tadi bit pengkodean yang digunakan itu ada 2 bit. Kalau ada 3 bit, maka ini akan jadi 3 kolom. Kemudian input itu X itu bisa bernilai 0 atau 1. Jadi untuk setiap state, misalnya state 00, itu bisa menerima input 0 atau menerima input 1. Sehingga kita lihat di tabel ini ada 8 baris, karena state-nya itu ada 4, kemudian setiap state bisa menerima input X 0 atau 1, sehingga setiap state terdiri dari 2 baris, sehingga totalnya jadi 8 baris. Untuk next state, di sini ditulis dengan GTA plus. Ini sama ya dengan GTA QT plus 1A, biasanya dalam kurung A. Sama penulisannya dengan cara seperti ini. Ini next state. Kemudian output, ini output yang dihasilkan. Nah,
present state-nya ini 00, 01, 10, 11. Ini dibuat sesuai urutan biner ya di tabelnya, tidak masalah. Walaupun tadi di state diagramnya sesuai dengan urutan gray, asalkan nanti pengisiannya konsisten. Jadi pengisian di tabel transisi ini hanya memindahkan apa yang sudah dibuat di state diagram. Jadi tadi yang pertama state 00, kalau menerima input 0 kemana, kita ikutin di sini, kita lihat ya, state 00 menerima input 0, maka dia tetap di state 00. Nih. Kalau dari 00 menerima input 1, kita lihat di state diagramnya dia pindah ke 01. Kemudian dari 01 menerima input 0, 01 menerima input 0, dia pindah ke 11. Kemudian dari 01 menerima input 1, pindah ke 01, menerima input 1, dia tetap di 01, tidak pindah ya. Ini 01 menerima input 1, dia masih di 01. Kemudian dari 10 menerima input 0, 10 yang sini ya, menerima input 0, dia pindah ke 00 yang ini. Kemudian dari 10 menerima input 1, dia pindah ke 10 menerima input 1, pindah ke 01 ini. Kemudian 11 menerima input 0, 11 menerima input 0, dia pindah ke 10. Kemudian 11 menerima input 1, 11 menerima input 1, dia pindah ke 01. Sini. Kemudian output di sini hanya satu kali, yaitu ketika ada di state 10 dan menerima input X1. State 10 X1 ini. Maka ini menghasilkan output Z sama dengan 1. Yang lainnya outputnya 0. Jadi, kolom present state, input, next state, dan output ini hanya memindahkan isi dari state diagram. Kalau state diagramnya salah, otomatis isi dari 4 kolom ini jadi salah. Nah, untuk kolom flip-flop, ini akan kita isikan sesuai dengan karakteristik flip-flop yang digunakan. Yang digunakan adalah tabel transisi dari flip-flop tersebut. Nah, di soal tadi diberikan tabel operasi, maka ini harus diubah atau digunakan tabel transisinya. Nah, di sebelah kiri ini adalah isi dari tabel transisi. Jadi, kalau sebelumnya 0, kemudian next-nya 0, itu akan terjadi jika nilai J-nya 0, K-nya don't care. Kemudian, kalau dari 0, next-nya 1, itu jika J-nya 1, K-nya don't care. Kemudian, dari 1 pindah ke 0, itu terjadi jika J-nya don't care, K-nya 1, dan dari 1 pindah ke 1 jika J-nya don't care, K-nya 0. Nah, transisi ya, tadi flip-flop JK ini akan kita gunakan untuk mengisi kolom flip-flop. Kita lihat yang bit pertama, yaitu yang A. Maka yang kita lihat kolom di present state-nya ini GTA, dan di kolom next state-nya itu yang GTA+. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengisi flip-flop yang pertama, JA dan KA ini. Kita lihat yang pertama, ini kita kasih tanda ya. Jadi ini 0 menjadi 0. Nah, berarti yang sesuai adalah yang ini. J-nya 0, K-nya don't care. Kemudian yang kedua,
0 menjadi 1. 0 menjadi 1 itu yang ini. J-nya 1, 0, oh sorry, salah ya. Ini salah nandai, ini harusnya bukan di input tapi di sini ya, di GTA plus. Nah ini 0 jadi 0 juga, jadi masih sama dengan di atasnya. J-nya 0, hanya don't care. Berikutnya kita cari apakah masih ada yang 0 ke 0 ya. Ini sama, ini 0 ke 0, maka isinya sama. JA-nya 0, K-nya don't care. Terus apakah masih ada? Sudah habis 0 ke 0. Berikutnya 0 ke 1, yang kedua sekarang. 0 ke 1 itu ya ini 0, next-nya 1, maka 0 ke 1, J-nya 1, K-nya don't care. J-nya 1, K-nya don't care. Kita cari lagi yang 0 ke 1 apakah masih ada. Rasanya sudah nggak ada ya. Jadi 4 baris sudah kita isi. Kemudian berikutnya dari 1 ke 0. 1 ke 0 yang ini. Satu ke 0 itu J-nya don't care, K-nya 1. J-nya don't care, K-nya 1. Apakah masih ada 1 ke 0? 1 ke 0 ini yang paling bawah ini ya. Ini 1, jadi 0. J-nya don't care, K-nya 1. Tinggal 2 baris yang belum. Yang di 2 baris itu sebelumnya 1, next-nya 0. Oh ya masih sama ya, ini 1 0, jadi isinya sama. J-nya don't care, K-nya 1, dan baris terakhir sebelumnya 1, next-nya 1. Maka ini yang kita ambil J-nya don't care, K-nya 0. J-nya don't care, K-nya 0. Nah, dengan demikian yang flip-flop pertama kita sudah isikan. Yang ini ya, flip-flop pertama sudah lengkap. Kemudian kita isikan flip-flop yang kedua, yang B. Maka yang dilihat ini GTB dengan GTB plus kolom ini yang kita lihat. Jadi kita perlu hati-hati dalam melihat kolom. Jangan sampai salah melihat kolom, nanti hasilnya bisa salah. Yang pertama ini 0 menjadi 0, maka yang kita pakai yang ini ya. Ini 0 menjadi 0, J-nya 0, K-nya don't care. Kita cari lagi yang 0 menjadi 0, ini ya. 0 menjadi 0, JB-nya 0, K-nya don't care. Terus mana lagi yang 0 jadi 0, udah nggak ada, habis ya. Berikutnya 0 menjadi 1, 0 menjadi 1 yang ini. J-nya 1, K-nya don't care. J-nya 1, K-nya don't care. Jadi 0 menjadi 1, apakah masih ada? Ini ada nih, 0 menjadi 1. J-nya 1, K-nya don't care. Berikutnya ini 1 menjadi 1. Ini yang bawah ya. 1 menjadi 1, ini yang bawah. Itu J-nya don't care, K-nya 0. J-nya don't care, K-nya 0. Terus bawahnya juga sama nih, 1 menjadi 1. J-nya don't care, K-nya 0. Terus masih ada lagi paling bawah ini ya, 1 menjadi 1, J-nya don't care, K-nya 0. Berarti tinggal baris kedua dari bawah nih, 1 menjadi 0. Nah, 1 menjadi 0 yang ini.
J-nya don't care, K-nya 1. J-nya don't care, K-nya 1. Nah, dengan demikian seluruh kolom sudah kita isi lengkap. Ini kalau menggunakan flip-flop JK. Bagaimana kalau menggunakan flip-flop T? Kalau flip-flop T perlu dilihat tabel operasinya, di mana flip-flop T itu kalau dia atau nilai T-nya 0, maka next state-nya itu adalah hold, ya, tidak berubah. Tapi kalau T-nya 1, next state-nya toggle, kita aksen. Nah, ini kalau pakai flip-flop T, maka nanti disesuaikan ya cara pengisiannya. Jadi misalnya kalau next-nya itu sama dengan present, berarti T-nya 0. Kalau next-nya berubah, maka T-nya 1. Itu kalau flip-flop T. Nah, kalau flip-flop D ini lebih sederhana. Karena di D ini, kalau D-nya 0, maka next-nya 0. Kalau D-nya 1, next-nya 1. Jadi, kalau flip-flop D yang digunakan, maka cara ngisinya tinggal dilihat aja next state-nya. Itu menjadi nilai D-nya, ya. Jadi lebih simpel. Kalau ini pakai flip-flop JK, jadi agak sedikit rumit. Oke, tahap kedua, pengisian tabel transisi sudah. Selanjutnya, kan kita lanjutkan tahap ketiga, yaitu membuat fungsi sederhana untuk setiap input flip-flop dan output. Yang pertama, flip-flop yang A, flip-flop JK yang pertama, yaitu kita gunakan keymap dan MEV. Jadi, variabelnya adalah GTA, GTB, dan X. Jadi ada 3 variabel. Nah, di halaman selanjutnya ini kita lihat di keymap variabel yang di luar yang GTA, GTB, maka X-nya dimasukkan dengan cara MEV. Nah, pengisian keymap ini didasarkan pada isi tabel transisi. Jadi kalau isi tabel transisi salah, otomatis keymap-nya akan salah. Jadi keymap yang pertama tadi adalah untuk menentukan fungsi di input variabel JA ini, input flip-flop yang pertama. Jadi ini yang kita lihat. Ini kita isikan ke keymap. Jadi misalnya tadi yang 00 itu nilainya adalah 0. Karena di dua baris ini semuanya 0. Jadi kalau isinya sama, gampang isinya. Kemudian untuk 01 ini berbeda. Kalau berbeda, ya, yang atas ini 1, yang bawah 0, maka yang kita lihat yang ada satunya. Kemudian kita lihat nilai X-nya. X-nya 0, berarti isi kotaknya adalah X aksen. Jadi yang 01 isinya X aksen. Ini ya. Ini yang 01, GTA-nya 0, GTB-nya 1, isinya X aksen. Kemudian untuk dua kotak lainnya, karena sama, isinya don't care semua, maka ini diisi dengan don't care juga. Kalau sudah diisikan keymap-nya, selanjutnya kita buat pengelompokan. Don't care itu potensi untuk membuat fungsi menjadi lebih sederhana. Nah, kita lihat di sini ada X aksen, di bawahnya ada don't care, maka don't care yang bawah ini kita anggap isinya X aksen aja, sehingga kita bisa bentuk satu kelompok. Sehingga fungsinya adalah menjadi yang bawah ini. JA sama dengan X aksen GTB. Kemudian untuk keymap yang kedua, KA, itu kita isi dari kolom yang ini. Untuk GTA, GTB yang 00, ini kita hapus dulu.
Ini ya yang akan kita isikan. GTA GTP 00 ini isinya don't care. Kemudian 01 isinya juga don't care. Kemudian 10 isinya 1, dan yang berbeda ini 11 kita lihat isinya ada 0 dan 1, maka yang kita lihat yang 1, kemudian kita lihat X-nya 1, maka isinya berarti 1. Jadi di kotak 11 itu isinya 1, kemudian ada 2 don't care, dan yang 1 0-nya 1. Nah, ini ya, ini yang 1 0-nya 1. Kemudian tadi yang 1 nilai X di sini. Yang 2 lainnya isinya don't care. Kemudian dari keymap yang ke A ini kita lihat ada 1, ada X, ada don't care. Nah, di sini kita bisa carikan kawan untuk X dengan cara menganggap don't care ini sebagai X ya, ini sebagai X, ini juga sebagai X, dan 1 ini bisa dimunculkan X-nya dengan cara plus X. Nah, sehingga X-nya ada di setiap kotak, sehingga kita bisa kelompokkan kotak yang warna merah ini. Kemudian satunya masih ada, itu sendiri, sehingga kita dapatkan hasil kelompok yang merah itu adalah yang ini ya, yang X, dan yang biru, yang 1 sendiri itu adalah ini. Sehingga hasilnya X plus GTA, GTP, aksen. Ini untuk KA. Berikutnya untuk yang B, flip-flop B, JB, yang dilihat ini kolom ini. Nah, kita lihat nanti ada yang berbeda di sini, ada 1 di sini, ada 1 di sini, yang duanya don't care semua. Nah, yang 1 ini adalah kotak untuk GTA GTP 00. Nilainya nanti apa ini? X. Yang bawah ini untuk 10, nilainya juga X. Sehingga hasilnya yang B adalah JB ini ya, ada X-nya di 00 dan 10. Kemudian ada don't care. Nah, ini lebih mudah lagi. Don't care-nya kita anggap nilainya X, sehingga bisa dibuat satu kelompok. Jadi JB jadinya X. Kemudian yang KB, kolom yang paling kanan, ini kita lihat yang berbedanya di sini. Ini nilainya adalah karena X-nya 0, berarti X aksen ini ya. Ini nilainya nanti X aksen. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Ini ada X aksen di sini. Kita buat kelompoknya dengan sebelah kiri yang don't care, sehingga hasil akhirnya adalah X aksen GTA. Dan terakhir untuk output yang kita lihat ke ini ya, kolom yang ini hanya ada 1 di sini, yaitu di state 10 itu X-nya atau yang angka 1 ini X-nya 1, sehingga isinya adalah X. Di 10 isinya X yang ini, sehingga fungsinya jadi seperti ini. Oke, 5 fungsi sudah kita dapatkan di tahap ketiga ini. Setiap input flip-flop sudah ada fungsinya dan outputnya sudah ada. Langkah terakhir adalah kita gambar, sehingga ini gambarnya. Ini input X-nya, ini output Z-nya. Jadi kalau rangkaian ini menerima bit 1, 0, 0, 1, maka Z-nya ini akan berubah menjadi 1. Demikian cara untuk merancang rangkaian detektor deret linear. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan.